Halo, apa kabar? Pernah kebayang nggak sih kalau aja tanaman kita bisa ngomong dan kasih tahu apa yang mereka butuhin? Nah, ternyata sebetulnya mereka bisa loh. Hari ini kita bakal belajar bareng cara nerjemahin bahasa rahasia mereka langsung dari daunnya. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ini deh. Udah dirawat sepenuh hati, tiba-tiba daun tanaman kesayangan kita mulai menguning atau warnanya jadi aneh. Bikin frustrasi banget kan? Rasanya kayak ada teka-teki yang harus dipecahkan. Tapi tenang aja, kita bakal pecahin misteri ini sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sama kayak kita, tanaman juga butuh diet yang seimbang biar tetap sehat dan tumbuh subur. Dan sebagian besar, makanan mereka itu berasal dari tanah. Nah, istilah kunci yang bakal kita bahas hari ini itu, defisiensi nutrisi. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi sebetulnya ini cuma cara tanaman bilang, "Weh, aku lagi butuh tambahan sesuatu nih." Nah, tugas kita adalah cari tahu sesuatu itu apa. Coba deh bayangin kebutuhan nutrisi tanaman itu kayak piramida makanan. Di bagian paling bawah, pondasi terbesarnya, ada makronutrien. Ini yang mereka butuhin dalam jumlah banyak. Nah, disinilah 3 jagoan utamanya muncul. Ada nitrogen biar daunnya ijo royo-royo, fosfor buat akar dan bunga yang kuat, sama kalium buat kesehatan tanaman secara umum. Di atasnya ada nutrisi pendukung. Terus di puncaknya ada elemen jejak yang dibutuhinnya cuma seuprit, tapi tetap penting banget. Oke, nah ini dia nih bagian favorit saya. Kita bakal main detektif-detektifan. Saya bakal kasih tahu cara baca semua petunjuk visual yang dikasih sama tanaman kamu. Siapin kacamata pembesarmu, kita mulai investigasinya. Ini nih pertanyaan paling penting yang harus kamu tanyain ke diri sendiri. Daun yang kuning itu letaknya di mana? Apa di bagian bawah tanaman, di daun-daun yang udah tua? Atau justru di pucuk-pucuknya, di daun yang baru mau tumbuh? Lokasi itu petunjuk terbesar kita loh. Nah, ini alasannya. Jadi ada nutrisi yang sifatnya mobile, alias bisa pindah-pindah, dan ada yang immobile atau nggak bisa gerak. Anggap aja nutrisi mobile itu kayak uang tunai di dompet. Tanaman bisa dengan gampang mindahin uang itu ke bagian yang paling butuh, yaitu daun-daun baru. Nah, kalau nutrisi immobile itu ibaratnya kayak perabotan berat yang udah nempel di dinding. Sekali ditaruh di daun tua, ya udah nggak bisa dipindah lagi. Dengan tahu aturan simpel ini aja, kita bisa langsung coret banyak kemungkinan tersangka. Oke, ini dia contekan jitunya. Jadi kalau kamu lihat daun bagian bawah menguning semua secara merata, wah, kemungkinan besar itu kekurangan nitrogen. Kalau kuningnya cuma di sela-sela tulang daun, tapi di daun yang tua, itu bisa jadi magnesium. Tapi nih, kalau gejalanya persis sama, kuning di antara tulang daun, tapi munculnya di daun yang paling muda di pucuk, nah pelakunya kemungkinan besar adalah besi. Kelihatan kan polanya? Gampang kan? Dengan tabel ini, kamu udah selangkah lebih jago buat ngertiin tanamanmu. Sip, kamu udah jadi detektif dan berhasil nemuin kemungkinan masalahnya. Sekarang saatnya beraksi. Dan bagian terbaiknya adalah, begitu kita tahu masalahnya apa, solusinya tuh seringkali gampang banget kok. Nggak serumit yang dibayangkan. Nggak usah pusing, ikutin aja 3 langkah sederhana ini. Pertama, kenali masalahnya dari petunjuk yang ada. Kedua, pilih solusi yang paling pas. Ketiga, tinggal aplikasikan dengan benar sesuai petunjuk. Dijamin, prosesnya jadi nggak ribet sama sekali. Nah, yang penting dicatat nih, solusinya bisa beda tergantung tanamanmu tumbuh di mana. Tanaman di pot sama di tanah itu butuh pendekatan yang beda. Pot itu kan kayak sistem tertutup ya, nutrisinya terbatas dan cepat banget habisnya. Kalau di tanah, fokus kita lebih ke gimana caranya membangun kesehatan tanah buat jangka panjang. Nih, saya kasih contoh konkret yang berguna banget. Misalnya kamu diagnosis tanamanmu kekurangan magnesium. Coba deh semprotin larutan garam Epsom langsung ke daunnya. Ini tuh kayak P3K, pertolongan pertama yang super cepat. Ibaratnya kayak kita minum obat pereda nyeri, langsung kerja buat atasin gejalanya, sambil kita benerin masalah utamanya di tanah. Oke, ngobatin gejala itu penting ya, tapi kalau mau jadi tukang kebun yang jago, kita harus mikir lebih jauh lagi. Yuk kita bahas cara mengatasi akar masalahnya, biar kita nggak perlu terus-terusan jadi dokter buat tanaman kita. Jadi gini loh, poin pentingnya. Seringkali masalahnya itu bukan karena nggak ada nutrisi di tanah, tapi karena tanamannya nggak bisa menyerap nutrisi itu. Ini persis kayak punya kulkas yang penuh makanan, tapi pintunya kekunci. Makanannya ada di situ, tapi tanaman kita nggak bisa ambil. Nah, faktor-faktor kayak pH tanah yang salah atau masalah penyiraman itulah kunci yang bikin nutrisinya nggak bisa diakses. Nah, ini dia nih intinya. Daripada kita capek-capek ngelawan kondisi kebun kita, mending kita kerja sama aja dengannya. Menanam tanaman yang tepat di tempat yang tepat itu udah 90% kunci keberhasilan loh. Ini filosofi berkebun yang proaktif, bukan cuma reaktif nunggu ada masalah.
Jadi tantangan dari saya buat kalian, lain kali pas lagi jalan-jalan di kebun, jangan cuma lihat tanamannya. Coba deh, dengarkan mereka. Perhatikan baik-baik petunjuk yang mereka kasih lewat warna dan bentuk daunnya. Kira-kira apa ya yang lagi coba disampaikan sama tanah dan tanaman di kebunmu? Selamat mencoba dan selamat berkebun ya!